Shalom pendengar saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dengan Pendeta Yopi Ratu. Bagaimana keadaan Anda? Kita bersyukur untuk semua yang Dia sudah kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Dan tentunya banyak hal yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Yesus tentunya ada banyak hal yang mungkin hari ini saya tidak mengerti. Tetapi yang pasti saya akan tahu. Karena saya yakin bahwa setiap pengalaman, sekalipun itu pengalaman yang paling buruk sekalipun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana situasi Anda? Tentu tanpa kita sadari, usia yang lanjut, tubuh yang mulai lemah karena pertambahan usia kita sendiri. Tetapi saya yakin bahwa kekuatan yang ada di dalam Anda, kekuatan itulah yang akan memberi penghiburan buat saudara, sekalipun Anda mengalami atau menjalani fase-fase yang sangat berat. Nah, apakah Alkitab ada di tangan Anda? Nah, kalau Alkitab ada di tangan Anda, mari kita membukanya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan saya akan membahas Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-51. Ada sebuah catatan yang menarik dilaporkan oleh penulis yang sama, dan nanti saya akan menjelaskan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yaitu dicatat oleh penulisnya, Tabib Lukas, yang berbunyi demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, inilah akhir dari kehadiran Tuhan Yesus ketika Dia berada di bumi ini. Percakapan dengan murid, perpisahan dengan murid, dan mengakhiri seluruh fase kehadirannya. Apakah Dia hadir dalam wujud manusia, dalam inkarnasinya? Dia membatasi dirinya ketika Dia mengambil tubuh manusia. Dan sekarang setelah Dia bangkit, Dia menggunakan tubuh yang berbeda dari tubuh sebelumnya, sebelum Dia mati dan bangkit. Ada perjumpaan-perjumpaan yang memang tidak dicatat begitu banyak. Kurang lebih ada 7 kali perjumpaan antara pribadi yang besar ini dengan para muridnya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, disitulah perjumpaan atau percakapan akhir antara Tuhan Yesus dengan 7 orang murid, tetapi 2 diantaranya tidak disebut namanya. Tetapi setidaknya ada tokoh atau pribadi-pribadi yang selalu akrab dengan Dia, dan salah satunya adalah percakapan yang paling dalam antara Dia dengan Rasul Petrus. Di dalam percakapan itu Dia bertanya kepada Rasul Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali diulang untuk menunjukkan bahwa Dia serius karena Dia ingin menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar kepada seorang rasul yang mungkin dalam anggapan para murid, termasuk jika pribadi yang sama itu hadir di masa kini. Bisakah kita menyerahkan sebuah tanggung jawab yang besar kepada seseorang yang pernah menyangkalinya? Jangan lupa ketika Rasul Petrus memandang Yesus ketika di pengadilan sebelum ayam berkokok, yang kita jumpai, yang kita temukan di sana adalah rasa penyesalan yang begitu besar dari dirinya. Dan dia keluar dari pengadilan itu atau dari lingkaran itu, dan dia sangat-sangat menyesali bahwa dia tidak membayangkan bahwa apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu akan terjadi pada dirinya. Nah, mari kita kembali lagi dalam uraian saya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Nah, sampai dengan ayat yang ketiga dari bacaan kita, penulis mengulang kembali fase-fase perjumpaan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perjumpaan itu bukan hanya sekedar perjumpaan, tetapi perjumpaan itu ingin membuka mata mereka, para muridnya, untuk masuk dalam satu arus gerakan yang akan mereka lakukan sendiri jika Yesus kembali ke surga. Dengan kata lain, bahwa kenaikannya berarti bahwa fase kehadirannya berakhir di bumi ini. Tetapi yang pasti bahwa kebangkitannya menunjukkan bahwa dia hidup. Karena itu catatan dari penulis Lukas menjelaskan bahwa dia hidup, artinya bahwa dia tidak mati, dia benar-benar hidup. Nah, ada transisi di dalam ayat yang keempat. Mari kita perhatikan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Nah, sebagaimana dalam uraian saya sebelumnya, kita tahu bahwa perjumpaan terakhir adalah di sisi Danau Tiberias, atau bagian dari sisi, salah satu sisinya disebut Tiberias. Tetapi danau itu adalah danau yang begitu besar. Nah, ketika percakapan antara pribadi Yesus sendiri dengan 5 orang yang dicatat namanya, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yakobus, ada Rasul Yohanes. Salah satu yang hanya diucapkan atau disebut namanya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, nama itu pernah muncul, namanya Nathanael. Dia bukan rasul, tetapi dia murid. Karena rasul adalah pilihan atau orang-orang yang dipilih dari antara murid, yang dimasukkan dalam kelompok 12. Tetapi di Danau Tiberias atau di pinggir danau itu, di wilayah Tiberias itu, nama Nathanael disebut. Rupanya dia salah satu di antara 7 orang yang ada bersama-sama dengan Rasul Petrus menjala ikan. Mereka bekerja sepanjang malam. Jadi kalau kita melihat kembali bahwa peristiwa yang terjadi itu ada di utara, tetapi sekarang Yesus membawa mereka untuk masuk lagi kembali ke Yerusalem, meminta mereka untuk kembali ke sentral di mana berita kabar baik ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem. Dengan kata lain, bahwa dia tidak akan naik di mana pusat berita itu akan dimulai. Dia bisa saja terangkat di Galilea, tetapi Galilea bukan tempat yang tepat untuk dia terangkat di sana. Karena dia ingin mulai memberitakan kabar baik ini dari pusat tempat di mana Bait Allah itu ada. Sekali lagi, Tuhan Yesus minta murid-muridnya untuk ke Yerusalem. Karena berita kabar baik ini harus diberitakan dari Yerusalem. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya ada satu fase penantian, dan fase ini adalah fase di mana mereka harus berada di Yerusalem. Karena kenaikannya adalah hari ke-40 dan mereka harus menunggu pada hari ke-50 adalah peristiwa Pentakosta, di mana Allah mencurahkan rohnya sebagai babak baru dengan hadirnya gereja Tuhan di muka bumi ini. Nah, kalau kita perhatikan peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang sangat menarik, saudara. Mengapa? Karena disinilah dia ingin menegaskan kepada gerejanya atau kepada rasul-rasulnya bahwa inilah awal dari sesuatu yang akan dikerjakan oleh dia. Tetapi untuk itu mereka harus ada di Yerusalem. Dan ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dia memang membaptis. Karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, saya menegaskan begini, air tidak mengubah apa-apa. Seringkali kita berdebat tentang air, kita berdebat tentang baptisan, tetapi air tidak mengubah apa-apa. Air hanya sebuah tanda deklarasi di mana seorang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi hidupnya. Tetapi ketika seorang membuka hidupnya kepada Yesus, maka rohnya lah yang akan masuk di dalam Anda.
Dan roh itulah yang mengubah hidup Anda dari dalam. Sehingga pesona yang dari dalam itu menampilkan pribadi Anda yang baru karena Anda mengalami perubahan status. Nah, ini dalam renungan kita atau pelajaran kita sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika Anda percaya, maka yang terjadi adalah perubahan status. Dulu Anda mati, sekarang Anda hidup. Dulu Anda terikat oleh hal-hal yang sia-sia, tetapi sekarang Anda dimerdekakan oleh karena karya yang besar. Itu ada di dalam hidup Anda. Wow, that's amazing saudara. Ini berkat yang luar biasa. Anda tidak bisa mengubah hidupmu, tetapi Yesus sanggup melakukan sesuatu karena rohnya ada di dalam Anda. Itu sebabnya fase kenaikan adalah fase yang sangat penting, karena dengan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapanya, dia akan memerintah alam jagat raya ini karena dia sudah menyelesaikan karya yang besar. Nah, Alkitab masih ada di tangan Anda. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Di tengah suasana keheningan, setelah dia menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di kemudian waktu, itu sebabnya dia mengutip kembali pernyataan Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di dalam suasana itu, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya tentu murid-muridnya. Ada juga beberapa orang sekelilingnya. Pertanyaan mereka yang pertama kali diajukan dalam dialog atau dalam percakapan di pagi itu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini sebuah cita-cita, saudara. Mengapa? Karena kerinduan mengembalikan kejayaan masa lalu, tetapi pemerintahan yang dibangun oleh Kristus, bukan pemerintahan yang ada di alam semesta ini. Dia akan membangun satu kerajaan baru, kerajaan Allah, di mana dialah raja di atas segala raja. Dia memerintah atas alam semesta ini karena dia adalah penciptanya. Itu sebabnya ketika mereka berbicara tentang kerajaan yang dimaksudnya adalah pemulihan terhadap sebuah pemerintahan, diharapkan bahwa dialah kemungkinan yang akan memimpin di kemudian waktu karena dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia menang atas kematian. Tetapi justru Tuhan Yesus menjawabnya berbeda dari apa yang diharapkan oleh para muridnya. Ayat 7, saudara perhatikan di situ. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya jangan berpikir tentang masa lalu, karena kita sekarang berada dalam satu gerak terhadap masa depan. Bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berhenti, dunia ini akan, boleh dikatakan akan kiamat. Dan dia tidak akan lagi bisa berputar sama seperti yang kita sedang alami saat ini. Mengapa? Karena ada satu masa di mana bumi ini akan berhenti. That's the end of the world. Di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Tetapi menanti fase itu, menanti masa itu, dia akan mencurahkan rohnya. Dan roh itu turun. Kalau jika masa lalu hanya para pemimpin, para imam yang didiami oleh roh Allah, para nabi yang didiami oleh roh Allah. Tetapi sekarang dia mencurahkan rohnya. Mengapa? Karena sekarang dia mencurahkan dan akan mendiami setiap orang percaya. Berbeda, saudara. Ada satu fase di mana perubahan itu akan terjadi dan kita melihat sendiri. Anda berubah bukan karena Anda mengusahakan perubahan itu, tetapi karena ada pribadi yang besar yang tinggal di dalam hidup Anda sendiri. Itulah jawaban Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh, saya tidak membayangkan ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada murid-muridnya. Yang mereka lihat adalah ujung bumi, adalah mungkin pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka. Itulah ujung bumi. Tetapi ujung bumi bukanlah berakhir di situ. Ujung bumi masih ada bangsa-bangsa, ada suku-suku bangsa lainnya, termasuk para leluhur kita di negeri ini.
Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Ada satu penegasan yang begitu kuat dari Tuhan Yesus sendiri. Dia minta kepada para muridnya untuk menunggu sampai Bapa mencurahkan rohnya dari tempat yang tinggi. Oh, that's amazing, saudara. Nah, tahukah Anda bahwa signifikansi dari kenaikan Kristus? Ada 4 hal yang saya ingin bagi dengan Anda sebelum kita akan berdoa. Yang pertama adalah mengakhiri pelayanan Kristus di dunia. Dan hal ini menandai akhir dari periode pembatasan diri pribadinya selama hari-hari perjalanannya di dunia. Dengan dia naik terangkat ke sorga, maka para muridnya sekarang memandang dia. Tetapi dia sudah memberitahukan kepada mereka bahwa merekalah yang akan memberitakan tentang pribadinya, tentang karya yang sudah dikerjakan oleh dia. Sebagai berita besar bagi manusia, bahwa kematiannya dan kebangkitannya membebaskan Anda dari belenggu yang sangat menakutkan bagi seorang manusia, adalah hukuman kekal. Yang kedua adalah ia mengakhiri perendahan dirinya. Kemuliaannya tidak lagi ditutupi setelah kenaikannya, karena Kristus sekarang ditinggikan dan bertakhta di sorga. Oh, that's amazing, saudara. Apa yang kita saksikan di sini, bahwa dengan dia kembali kepada posisi sebelumnya, dialah yang akan memerintah. Kemuliaan hanya bagi dia, dan tidak ada satupun pribadi yang patut kita muliakan dan tinggikan, karena hanya dialah yang patut kita muliakan. Dan yang ketiga adalah hal ini menandai masuknya pertama kali tubuh kebangkitannya ke sorga. Artinya ketika dia mengambil tubuh manusia, Roh Allah menaruh benih itu pada rahim seorang darah, melahirkan pribadi yang agung dan besar ini, bergerak di atas bumi ini. Dia mati sebagaimana manusia, karena masalah dosa adalah masalah manusia. Dan ini memang sangat sulit dimengerti oleh manusia. Mengapa? Karena kita memandang manusia sebagai manusia, tetapi pribadi dia bukan manusia, walaupun dia mengambil pribadi manusia. Nah, bagaimana pribadi manusia atau pribadi yang besar itu kalau tidak hadir sebagai manusia dan membicarakan kepada manusia tentang jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu berakhir setelah dia mati dan bangkit, karena semuanya sudah selesai. Kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Bapaknya, dia sebutkan tetelestai, artinya sudah selesai. That's enough. Artinya segala dosa apapun yang kau alami atau kau lakukan, Allah sudah mengampuni, karena pengorbanan Kristus cukup untuk menebus Anda. Sebagai wakil dari umat manusia dalam tubuh kebangkitannya, tubuh itu yang telah dimuliakan adalah pengantara bagi Anda dan saya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dialah advokat, dialah pengantara buat semua manusia. Whatever you believe or not, saudara percaya atau tidak, itu gak penting. Yang penting adalah kita tahu bahwa dia adalah pengantara manusia. Nah, pendengar TV yang saya kasih dalam Yesus, hal yang keempat yang unik dari kenaikannya, dengan dia naik ke surga, kembali kepada posisinya sebelum dia mengambil wujud manusia, maka memungkinkan turunnya Roh Kudus. Karena kenaikan Kristus harus terjadi supaya dia dapat mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memulihkan Anda. Roh Kudus adalah roh yang memeteraikan di dalam diri Anda, di mana Anda tahu bahwa Anda mengalami pengampunan. Ini bukan olah rasa, saudara. Karena kepastian itu bukan sesuatu yang saya rasa, tetapi kepastian adalah sesuatu yang meneguhkan saya, karena saya diteguhkan oleh pernyataan pribadi yang besar itu sekarang ada di dalam Anda. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya tidak membayangkan bahwa bagaimana para murid melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat.
Ada dua peristiwa besar. Yang pertama mereka saksikan ketika dia disalibkan. Mereka sendiri yang membawa tubuh atau jenazah mayat ini dimasukkan dalam kubur. Mereka membalurnya dengan rempah-rempah. Tetapi hari yang ketiga mereka terkejut karena apa yang diperkatakan olehnya benar, bahwa dia bangkit. Dia bergerak dalam semesta ini. Dan sampai fase yang ke-40 hari dia memperlihatkan bahwa dia betul adalah pribadi sebagaimana dia mengajarnya. Karena dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Hanya pribadi besar inilah yang terangkat, yang terlihat oleh mereka. Tetapi mereka harus tunggu sampai hari ke-50. Barulah Roh Kudus itu turun. Tapi ke depan kita akan belajar tentang Roh Kudus tentunya. Apa Roh Kudus itu? Ini kita belajar tentang kenaikan. Ada 4 hal yang kita belajar pada pagi ini. Dan kita berterima kasih dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dia. Nah, pendengar TV yang saya kasih dalam Yesus, mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangga dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Dia. Anda tidak bisa menebus dosamu sendiri. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Karena Dia pribadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Mungkin konsep ini sulit dimengerti, tetapi percayalah, Anda bisa akan menangkap apa yang dikerjakan oleh Dia jika Anda menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Jika Anda terikat oleh banyak hal yang mengikat dirimu, membutakan dirimu, izinkan Roh Yesus untuk menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenaikanmu merupakan babak awal dari peristiwa besar yang akan terjadi di alam semesta ini, di mana Roh-Mu sendiri Kau curahkan mendiami setiap orang percaya. Kami berterima kasih untuk pengorbanan yang Kau sudah kerjakan. Dengan demikian kami bisa memandang hari esok tanpa ragu, karena kami memiliki kepastian. Terima kasih untuk karya yang besar. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih Engkau memamerkan atau memperlihatkan kemuliaan di hadapan murid-murid yang lain. Itu sebabnya mereka termotivasi untuk memberitakan bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang besar di alam semesta ini. Tidak ada yang lain. Berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, pendengar TV yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran kita berhenti sampai di sini. Kita akan belajar lagi berikutnya tentang apakah itu Roh Kudus sendiri. Saya percaya Anda akan diberkati dalam pelajaran kita yang berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sampai jumpa.